Halo Diectors, balik lagi bersama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Man. Ya halo Valdi, udah lama nih nggak ada ngobrol-ngobrol kita. Oh iya ya, yang kemarin-kemarin kayak kita jarang ketemu gitu ya mas satu podcast ini man ya. Iya kayaknya udah hampir sebulan deh kayaknya kita nggak bertemu, nggak nge-record bareng. Jangan-jangan setahun man. Ah iya bisa aja lo kan 2021 ya. Kan udah setahun. Nyambung kan gue. Iya itu Ben. Iyalah. Lo lagi baru pulang kerja masih nyambung juga lo ya? Masih lah, kan harus tetap fokus. Kita nggak boleh nggak fokus. Nih ngomongin lu kerja nih ya, gue belakangan ini pernah ngelihat suatu topik sih yang lumayan menarik nih. Katanya itu cewek yang sukses karir atau tajir atau mapan atau yang dia ini wanita pekerja lah. Katanya itu dia susah dapat pasangan. Oh, katanya ya di katanya, itu. kata orang-orang ini kan stigma orang-orang lah kan begitulah. Yang beredar di masyarakat gimana gitu kan. Iya. Kan tapi kan emang kadang kan kita juga mikir juga kan kalau cewek terlalu sering kerja, terlalu sering apa kan juga susah di pasangan bener kan? Karena yang kodratnya lebih sering kerja atau yang lebih mengejar karir kan laki-laki kan. Iya sih, gitu. itu emang benar sih, nggak bisa disalahin juga. Karena kan kalau laki-laki itu kan juga untuk memberi nafkah kan. Jadi ya harus bekerja gitu. Iya, jadi ceweknya ini apa namanya udah susah kerja, tapi karena dengan stigma yang ada, cowok ini cuma ngeliat cewek-cewek yang tidak berkarir sih sebenarnya. Lebih memilih cewek-cewek yang kayak gitu. Oh iya, berarti ini kayak lu nanya kayak apa benar gitu kan kesusahan cewek itu. Ini tuh mitos atau fakta sih sebenarnya. Nah, itu yang gue tanyain. Dan ini artinya kan sama aja, ini bener atau enggak sih ini perkataan ini ya? Iya. Mitos atau fakta? Ya. Oke, mari kita cari ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sendiri nih ya. Kalau misalkan kesusahan cewek itu emang mempengaruhi kehidupan asmaranya, tapi gue agak kurang setuju nih yang pendapat kalau misalkan susah mendapatkan pasangan gitu. Walaupun ada faktor-faktornya ya. Kalau emang mempengaruhi kehidupan asmaranya emang iya, mungkin emang itu kayak misalkan telat gitu kan. Telat untuk menikah gitu kan. Bisa jadi kan. Ya, itu kan mempengaruhi kehidupan asmaranya kan. Tapi kalaupun susah mendapatkan kayaknya enggak juga deh, karena banyak juga sih orang-orang yang udah bekerja gitu kan, kita bisa lihat dari diri kita dengan dekat gitu loh, misalkan kayak keluarga kita gitu kan, misalkan dua-duanya orang tua kita bekerja gitu kan, itu kan berarti sesuatu hal yang kayak itu kan yang dekat ya, bisa kok mendapatkan pasangan gitu kan, tapi emang mungkin jangka waktunya yang agak lama gitu. Lebih ke situnya. Tapi kalau ngambil kesimpulan dari kedua orang kita yang dua-duanya kerja kayaknya belum tentu juga sih. Kan ini bisa aja kedua orang tua kita kerjanya itu pas dua-duanya ini kerja pas kita udah lahir gitu kan. Pas mereka udah nikah. Iya kan. Jadi kan ini dari apa yang mau kita bicara ini kan tidak terlalu relate gitu. Yang kita relate ini kan
cewek-cewek ini masih single dan dia ini yang mengejar impiannya, mengejar karirnya sampai mungkin melupakan kehidupan asmaranya, kehidupan pasangannya, kehidupan pernikahannya ke depannya mungkin ya pasangan lah pokoknya. Iya sih. Itu sih. Tapi yang gue dapat dari beberapa sumber nih ya, ada faktor-faktornya juga sih kenapa perempuan itu susah mendapatkan pasangan. Sebenarnya sih gue lebih di sini tuh kayaknya lebih banyak kesibukannya sih. Lebih baik karena mereka sibuk gitu kan. Jadi ya mereka jangankan untuk mencari pasangan, bisa jadi untuk have fun aja mereka belum. Kita kan nggak tahu kan. Karena mungkin kan 24/7 aja, 24/7 itu kan mungkin seminggu full. Iya, itu kan bisa jadi kan, kita nggak tahu. Kan mungkin setiap orang kan pasti punya tujuan beda-beda kan. Ada juga mungkin tujuannya itu ya untuk kayak untuk mendapatkan memperbaiki ekonomi keluarga, atau bisa jadi ya untuk menaikkan ya derajat mungkin ya. Kita kan nggak ada yang tahu, nama tujuan orang kan beda-beda. Tapi mungkin itu kesibukannya. Terus abis itu juga bisa jadi karena umur. Karena kalau perempuan itu kan emang sebenarnya ini kan udah hal yang kalau hal yang menopause itu kan emang kita udah pada tahu kan. Kalau perempuan itu kan mempunyai masa menopause kan. Jadi lebih cepat. Menopause tuh apa tuh? Ya jadi tidak bisa Saya nih bukan perempuan jadi tidak tahu. Jadi mohon diberitahukan kepada para pendengar podcast sekalian. Aduh, daripada takutnya kita salah ya, kita cari dulu nih menopause. Jadi Anda dari tadi ngetik ya? Iya. Dari tadi nyari ya? Kampret juga. Enggak, gue takut salah juga kan. Takutnya bahasa gue salah. Gue sebenarnya tahu, tapi gue takut salah bilang kan. Ini kita dari yang jelas aja nih gitu. Biar faktanya biar bener ada faktanya gitu loh, ada hasil penelitian mungkin. Iya, bisa jadi kan. Nah ini kalau menopause, kalau menurut KBBI aja ya gue ngambil lah, yaitu ada masa dia tuh tidak bisa haid lagi gitu. Karena kan itu itu masanya. Berarti masa-masa tidak bisa memiliki anak ya gampangnya. Iya, karena kan itu juga di atas 40 tahun kan. 45 tahun gitu. Jadi ya terus juga kan banyak lah penyerta lainnya juga kan. Kalau menurut gue sih itu. Ya karena tadi kan faktor-faktornya bisa juga ya karena kesibukan, terus umur, bisa juga karena standarnya tinggi kali ya. Bisa jadi nih standar tinggi nih, kayak gampangnya kayak cewek di kota-kota gede lah ya. Iya, bisa jadi Jakarta gitu kan. Itu kan pasti banyak banget nih cewek-ceweknya yang kerja gitu lah, nyari duit. Ya you know lah, Jakarta kan keras ya enggak? Jakarta keras boy ya kan. Sangat keras. Jadi ya cewek-ceweknya juga harus bisa mencari karir sendiri kan, menghidupi keluarga sendiri. Apalagi dia juga anak pertama gitu kan. Iya, hidup di Jakarta, anak pertama, ya mau nggak mau. Iya, harus membangun kehidupan keluarganya juga kan, menaikkan juga gitu. Nah itu bisa jadi ya itu karena menaikkan standarnya itu kan, kita kan nggak ada yang tahu. Apalagi ya kan, dia ini udah kerja keras, bla 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 bla, udah saatnya mungkin dia berpikir gue nyari pasangan nyari cowok Nah itu karena dia udah susah kerja, hidupnya udah mapan ya kan, jadi hitungan standar dan nyari cowok juga ikut tinggi dong. Iya ya pasti kan? Nggak salah jadi sih ini itu juga jadi juga bikin stigma ini jadi melebar juga di masyarakat gitu loh. Nah iya itu dia, makanya gue juga sebenarnya itu kan hal yang pasti semua orang kalau misalkan udah mapan nih kan apalagi kalau perempuan kan kebutuhannya banyak nih. Kalau misalkan bisa jadi kebutuhan ngaku aja man, ngaku aja sebutin man. Anda sebagai cewek kan ngaku aja nggak apa-apa. Iya, kebutuhannya kan banyak cuy. Ada juga misalkan skincare lah, terus pakaian lah gitu. Karena bisa jadi kan, mungkin kan bisa jadi karena udah kebutuhan mereka udah terpenuhi, jadinya kan mereka ya udah cari yang lebih tinggi aja kan, pasti gitu kan. Biar dia kerjanya nggak terlalu berat mungkin gitu kan. Iya, kita nggak ada yang tahu itu alasannya apa, tapi mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus bisa juga yaitu karena mapan jadinya banyak cowok-cowok yang udah takut duluan. Minder. Lu sebagai cowok gimana tuh? Ya gue
gimana ya? Lu minder Pasti bakal agak minder juga gitu kan. Misal gue mau deketin seorang cewek tajir, melintir, kaya raya, orang tuanya kaya, dia usaha sendiri juga, dia sukses. Gimana coba lo mau deketin? Paket lengkap itu. Coba lu gimana cara deketin cewek tersebut gitu loh. Sedangkan lu cuma lulusan S1 yang belum kerja sama sekali, you're unemployed, you doesn't have everything. Lu cuman punya duit dari orang tua lu. What would you do? Tapi kalau misalkan namanya lu mencinta dia, sayang ya harus mengejarnya lah kayak gitu kan. Tapi ya mungkin tadi bisa balik lagi dengan umur, ya nggak sih? Jadi misalkan cowok ngejar kan, katanya ya umur cowok itu tuh produktif maksudnya mencapai kesuksesannya itu baru membuka gerbangnya itu umur 25 tahun. Pernah gue baca di salah satu web itu ada rata-rata 25 tahun ya. Maksudnya ya lu bayangin aja gitu kan, kalau cewek kan rata-rata misalkan umur nikah 23, 24 gak sih? Kalau misalkan gitu kan nunggu cowoknya agak gimana gitu kan, umur 25. Nah itu mungkin bisa jadi tadi tuh karena umur, jadi karena kelamaan jadinya oke, fokus dengan usahanya masing-masing aja gitu. Ya iya, cuma kan kalau misal agak ya minder juga dong. Masalahnya kan yang dikejar nih cewek tajir melintir ya kan. Iya, bawa. Apalagi dia juga usaha sendiri ya kan. Iya. Punya usaha sendiri, bukan cuma duit orang tua lah. Nih cowoknya kan cuma kayak gitu, baru mau masuk kerja gitu. Dia ngincer cewek kayak gitu. Bisa jadi motivasi lu. Misalkan. Iya motivasi sih benar. Cuma mindernya kan terlalu tinggi jadinya, Bu. Oh iya, betul. Tolong dulu dipikirkan itu mindernya. Oh iya. Sebagai seorang lelaki nanti yang ketika akan menikah menjadi seorang kepala keluarga, tapi ekonominya lebih rendah dari seorang istrinya, itu bakal jadi beban pikiran juga nanti. Iya sih, gue nggak bisa menyalahkan itu sih, karena mungkin itu bisa jadi sesuatu faktor buat adanya apa ya? Itulah ganggu kehidupannya. Jadi yang mau deketin dia juga orang-orang yang mapan doang paling. Iya, tapi kan susah juga kan? Susah juga, maksudnya nggak banyak kan? Iya, apalagi di wilayah perkotaan nih, aduh. Iya, itu yang susah juga. Apalagi kan kita nih dan kan juga warga Jakarta kan? Iya, we know lah kan gimana. Iya. Jakarta hidupnya. Nah itu. Dan juga dari kesibukannya sih, kayak lu bilang tadi, kesibukannya itu yang paling menentukan sih sebenarnya. Bisa juga ya itulah, mungkin karena kesibukannya jadinya nggak bisa quality time juga nggak sih? Jangan kan sama diri sendiri kan? Even with herself. Iya. With her body, with her mind. Dia tidak merefreshingkan otaknya mungkin. Iya sih. Cuma sekedar nonton TV aja kayaknya agak susah mungkin. Tapi ya, saking susahnya. Tapi serius nih ya, jujur nih, gue dulu pas zaman gue kuliah, sesibuk apapun gue nih ya, gue masih menyempatkan untuk nonton drama Korea. Seriusan nih ya, nih gue pengalaman gue pribadi. Seriusan, enggak, dulu tuh gue sampai bener, terus gue kan suka Netflixan tuh, Netflix juga, nonton Netflix. Pokoknya Netflix and chill ya. Iya, pokoknya beberapa iyalah, terus gue suka lah. Tapi semenjak gue kerja, emang jujur, emang gue kayak apa ya? Gue kayak ya udah, gue jadinya cuma untuk hiburan gue cuma Twitter, habis itu gue cuma TikTok. Gue sekarang lebihnya ke TikTok sih, karena kan TikTok videonya cuma bentar-bentar doang kan. Kalau IG gue rada gimana ya? Gue sekarang lebih lebih mengurangi untuk main IG sih, karena takut ada rasa gimana gitu kan, bikin penyakit hati gitu kan kadang kan. Jadi lebih baik gue mending liat TikTok atau enggak gue ngeliat Twitter gitu kan, isinya kan. Tapi gue juga lucu kalau Twitter tuh suka ngeliat orang-orang yang sambat, jadi tuh ngeluh gitu kan, jadi iya betul. Karena kan kalau Twitter kan tempatnya ngebacot kan, jadi gue waktu gue itu kan gue baru selesai itu sekitar jam 7 malam, jadi kan saya tuh gue istirahat bla bla bla, dan waktu gue istirahat itu ya udah gue cuma Twitteran, baca Twitter lah, nge-scroll sama TikTokan. Untuk kayak gitu-gitu udah nggak bisa, emang bener. Untuk kayak nge-refreshing kayak dulu lagi tuh emang agak susah gitu. Iya, karena udah kebawa malas sama sibuk kerja ya kan. Misal lu kerja dari pagi sampai malam kan. Misal kalau secara normal non WFH ya. Iya normal. Pagi berangkat nih pagi kan 7 jam 7 pagi misal.
apalagi di Jakarta nih ya, gampangnya Jakarta lah, lu pagi jam 5 pagi. Lu kalau masuk jam 7 berarti lu mesti berangkat jam 5 pagi nih. Iya, 2 jam ya sebelumnya kan? pokoknya. Ya kalau mau nggak macet ya jam segitu lah, jam 5 pagi lah gampangnya kan. Nyampe bla bla bla, mungkin jam kalau nggak macet jam 6 atau setengah 7 udah nyampe. Siap-siap masuk kerja jam 7 ya kan. Iya, betul. Kerja bla bla bla, balik jam 7 misal. Terus nyampe rumah pasti bawaannya pengennya tidur istirahat. Bawaannya pasti pengen istirahat. Kenapa kita jadi lebih senang nonton kayak misal TikTok atau Twitter itu karena itu lebih mudah kan dilihatnya kan. Iya, jadi nggak cuman lu kalau misal nonton, kalau nonton kan lu pasti ngelatin HP misal kan, ngelatin terus aja kan. Iya. Itu kayak kurang istirahat gitu loh kalau ngelatin TikTok atau ngelatin IG atau misal ngelatin Twitter kan lu cuman buka, nge-scroll. Itu lebih mudah kan daripada lu mesti nonton Netflix gitu kan. Iya emang. Nonton juga kan perlu mikir juga kan. Iya, apalagi kalau film-filmnya yang apalagi filmnya berat kayak gitu-gitu. Aduh, itu yang bikin mikir makanya. Misal lu lagi susah-susah, stres kerja kan, tiba-tiba lu nonton filmnya Christopher Nolan. Itu susah ya. Itu meninggal aja itu otaknya. Jadi ya mending dia mandi, istirahat, makan, ya buka use smartphone lah, kalau nggak tahu bahasa lupa namanya. Ya udah, terus mungkin tidur istirahat. Iya udah gitu. Mungkin nanti bakal lo rasain Pal nanti atau udah. Tapi emang sih lu tuh kalau sibuk ya, kayak misal gue lagi sibuk nih, lagi capek-capek gitu kan, itu tuh yang biasanya gue seharian nonton YouTube ya kan, kalau lagi misalnya kosong nggak sibuk nggak ngapa-ngapain, itu tuh tiba-tiba nyampe kasur buka HP misal ngelatin TikTok gitu kan, ngelatin IG atau Facebook lah. Gue paling sering Facebook soalnya nonton video-videonya kan. Itu kan sebentar-sebentar tuh kadang tuh kan. Tuh ya gue gitu doang. YouTube tuh udah males bawaannya, apalagi nonton Netflix. Mager banget. Iya, mungkin emang itu karena sibuk, terus juga apa karena umur juga. Kita gue masih 21, masih muda. Gue juga masih 21. Bisa jadi, kita nggak tahu, nggak bisa yang berat-berat. Enggak gitu loh. Itu kalau misal udah 40, 30 tahun. Ya kan kita nggak ada yang tahu, Pal. Oh enggak ya. Kan nggak ngomongin orang mati sekarang ya Pak ya. Bu ya. Iya betul. Jadi nih kita lanjut ya. Lanjut. Tadi kan udah bahas tentang faktor-faktornya kan. Terus sebenarnya ada faktanya juga sih Pal sebenarnya. Nah ini gue setuju nih kalau fakta nih. Iya. Jadi gue ngambil dari sumber ya. Gue ngambil di buku profil perempuan Indonesia tahun 2019, itu terbitan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi yang diambil di situ sebenarnya kalau di perkotaan, wanita tuh lebih banyak bekerja yang belum kawin, sekitar 19,96%. Itu di perkotaan kan? Iya. Sedangkan kalau di desa cuma 10,17%. Itu tahun 2018 ya. Ini kan karena buku tahun 2019, jadi datanya yang diambil tahun 2018 kan. Tapi sedangkan laki-laki juga banyak yang belum kawin di perkotaan, sekitar 23,4% yang belum kawin, yang sudah bekerja tapi mereka belum kawin gitu. Tapi kalau dilihat-lihat di sini status perkawinannya di bagian kawinnya ini laki-laki lebih gede dari perempuan ya? Iya, makanya itu. Tapi benar juga sih, maksudnya laki kalau udah kerja pasti tujuan akhirnya itu kan? Apa? Membahagiakan? Membahagiakan ceweknya maksudnya. Kawin lah. Iyalah, menafkahi lah. Ya betul. Menafkahi ya kan. Mencari pasangan hidup. Gak salah. Mencari pasangan hidup. Tapi makanya banyak gak sih? Cuma kalau cewek kan gimana? Banyak apa? Sebenarnya banyak gak sih laki-laki tuh yang menunggu untuk umur 30 tahun untuk menikah? Banyak kan? Banyak. Iya. Ya ada juga kan yang umurnya masih 23, 24 mungkin, tapi udah mapan. Iya. Mau kawin juga banyak juga. Iya betul, banyak. Emang kan juga sebenarnya udah jodoh kan emang gak ada yang tahu datangnya dari mana ya kan? Ya iya. Tapi kita di sini membahas ceweknya.
Iya. Ya udah itu cewek yang bekerja. Cewek yang bekerja. Tapi di sini tuh faktanya tuh perempuan ternyata perempuan yang belum kawin itu di perkotaan sebenarnya lebih dikit dibandingkan laki-laki yang belum kawin udah bekerja gitu sih, Pal. Ya, tapi kalau misalkan berdasarkan provinsi, emang DKI Jakarta tuh emang paling besar. Perempuan yang belum kawin itu sekitar 29,45% dibandingin provinsi yang lainnya. Lebih banyak perempuan yang belum menikah atau belum kawin yang sudah bekerja gitu. Ya kayak kita bilang di awal tadi sih, karena kehidupan kota, ya apalagi Jakarta, you know lah, the big city of Indonesia, anjay. Iya, tempatnya para Indonesia. Para manusia dan orang untuk mengadu nasib ya di Jakarta. Ya, jadi ya mau tidak mau mereka walaupun misalnya udah punya pasangan, udah punya pacar, udah diajakin kawin nih. Tapi kan ceweknya kan pasti kadang ada beberapa cewek yang bilang nanti dulu deh S2 dulu misal. Nanti dulu deh kerja dulu lah, nyari pengalaman dulu. Nanti dulu deh mau ngincar karir dulu sebentar. Karena banyak juga yang begitu kan. Even mereka udah mapan tapi tetap aja kan ada yang begitu kan, karena berarti balik lagi nggak sih ke tujuan mereka tuh. Tujuan balik lagi dulu tujuannya. Karena yang rata-rata di perkotaan juga masuk juga nih stigma-stigmanya nih. Apa namanya? Kalau di pedesaan di non perkotaan ya sebutannya ya kan. Pasti kan orang-orangnya kan lebih ke keluarga kan. Iya betul. Bukan career oriented kan. Kalau di kota pasti kan mau nggak mau walaupun dia sebelumnya family oriented, nanti lama-lama dia bakal jadi seorang yang career oriented juga gitu loh, kemungkinan besarnya. Iya, karena kan mungkin lebih juga karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup nggak sih? Kan karena kalau memenuhi ya, sorry agak kelibet ya. Iya itu lebih karena ya kebutuhan hidupnya kan emang lebih banyak dan lebih besar kan kalau di lebih besar juga, apalagi kan gitu. Di kota besar ya pasti lebih besar dong daripada di kabupaten. Nah itu dia, ya mungkin karena itu jadinya ya karir yang juga, sebagai orientasinya. Apalagi juga DKI Jakarta kan sebagai kota termahal di Indonesia kan, yang kebutuhan hidupnya itu paling tinggi lah di Indonesia kan. Iya betul. Ya mau nggak mau mereka juga harus nemuin karir dulu ya kan. Mau nikah, nah ini juga nih nanti kalau seseorang cewek yang nanti udah karirnya tinggi, misal nanti kalau dia mau nikah pasti mereka mikir kan, nanti karir gue kayak gimana kalau gue nikah. Mungkin sebagai pemicu atau pasti mereka mikir gitu juga. Kenapa mereka masih belum kawin, tar dulu ya. Pasti mereka mikir itu juga, apa yang mereka capai apakah akan hilang, apakah mereka hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga doang, tidak berkarir lagi. Nah itu. Jadi apa yang mereka ituin percuma dong. Itu beberapa ada. Itu beberapa. Beberapa tapi yang kan seperti itu. Fact-nya kayak gitu kan. Iya sih, betul juga. Tapi ya ini gue dapet nih dari ada di berita, portal berita. Ini tahun 2017 tapi ternyata di sini tuh meramalkan 2020 gitu ya. Iya, meramal pada tahun 2020 itu ternyata emang banyak wanita memilih tak menikah. Ini dari tahun 2017 nih. Jadi di situ kenapa kayak gitu? Karena ya itu mobilitasnya tinggi, terus sibuk juga, makanya mereka nggak sempat bersosialisasi lagi dan lebih memilih atau individual achievement. Jadi semua urusan pribadinya itu terbengkalai. Jadi ternyata udah diprediksi tahun 2020 itu banyak wanita yang tak menikah gitu. Tapi nggak tahu tahun 2021 nih. Iya, tapi kan 2020 yang mereka ramalkan ini kan 2020 secara normal ya. 2020 yang apa sih? Yang non pandemi. Iya, kan kita ini nggak tahu pandemi ini kan juga tanpa rencana. Iya kan, masa pandemi rencanain, kacau juga orang. Nah itu. Tapi ini bisa jadi benar juga karena pekerjaan sekarang kan jadinya kan WFH kan. Iya, itu bisa jadinya jadi. mungkin jadi lebih mudah daftar atau mungkin lebih mudah kerjanya gitu jadi. Dan juga kan karena pandemi orang butuh duit juga kan. Oh iya, untuk memenuhi kebutuhannya juga kan segala macam. Terus jadi ya masanya dia nikah. Iya, itu dia. Mempunyai usaha tuh juga bekerja kan sebenarnya. Mempunyai usaha mengejar gitu. karir.
usaha rumahan gitu kan, jadi wira swasta atau wira usaha gitu kan. Sebenarnya banyak kok juga sekarang yang banyak ini gak sih jualan online gitu-gitu kan, itu kan sebagai itu juga banyak. Bisa termasuk pekerjaan gak sih ya kan? Bisa. Wirausaha semua itu kan bagian dari pekerjaan. Pekerjaan kan sesuatu yang lu kerjakan. Iya betul. Itu kan pekerjaan kan? Iya. Betul. Lu cuma hobi belajar ngedit juga itu pekerjaan lo. Iya. Anggap aja itu pekerjaan kan? Nulis. No problem. Nulis juga pekerjaan. Iya, nulis pekerjaan kok. Mungkin ini bisa jadi juga karena kan di sini kan banyak wanita memilih tak menikah pada 2020. Di situ kan bisa jadi karena kesibukan atau mobilitas tinggi kan. Bisa juga karena ya itu tadi karena banyak lapangan kerja nggak sih? Pendapat gue itu sih. Kenapa tahun kalau lapangan kerja sih banyak, kalau gue bilang banyak pekerjaan yang bisa jadikan pekerjaan. Gimana sih? Banyak kegiatan yang bisa jadikan pekerjaan. Ya, banyak kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu. Mungkin iya itu poinnya di situ. Kegiatan yang belum ada pada saat lalu. Pada saat lalu yang belum pandemi dan sekarang bermunculan pada saat pandemi. Nah, itu. Ya, semacam itulah ya. Iya. Betul banget. Nah, BTW gue sebenarnya ada cerita sih mengenai tentang cewek yang berusaha sukses dengan keluarga itu di almarhum guru MTS gua. Iya, ada gimana? Jadi pas gua MTS tuh gurunya ini umur 40 tahun. Pada saat lu sekolah dulu. Iya, di MTS lah pokoknya. Jadi gurunya ini guru MTK kan? Iya. Ya MTK ini galak nih. Lu nggak ngerjain PR dikeplak palanya pakai tempat pensil. Ya, bagus lah. Biar lo ngerti. Ya kalau lu relatein ke anak-anaknya zaman sekarang dikeplak pakai pensil, gurunya di penjara. Oh, iya sih, gue dulu juga sering kan? Tuh kuku gue dulu pernah digeplak pakai ini, tahu apa namanya? Pakai rotan dulu kuku. Ya gue juga pernah itu. Iya itu. Itu kalau kita zaman dulu dikeplak-keplak kayak gitu orang tua malah seneng anjir. Iya, biar anaknya belajar dulu kayak gitu. Belajar. Zaman sekarang orang tuanya lemah. Baru kayak gitu harus laporin polisi. Nah itu dia lah, gak tahu deh itu. Ya. Jadi guru gue ini nih, dia kan guru kan, jadi dia gurunya itu bener-bener kerja sampai di umur 40 tahun, dia belum nikah sampai dia udah meninggal, udah almarhumah. Dia belum nikah, bener-bener belum nikah. Iya. Kenapa? Dia itu kerja karena buat ngidupin adik-adiknya. Nah itu jadi kan. anak pertama. Ibu ini anak pertama. Dia benar-benar kerja kan, kalau jadi guru segala macam. Ya akhirnya kan jadi PNS lah ya kan, di MTS kan, MTSN. Hidupannya udah enak, udah umur 40 tahun, ya tetap aja dia belum nikah sama sekali. Ya itu. Entah dia nggak sempat nyari pasangan. Jadi ini guru gue ini benar-benar giat kerja loh. Nah itu, ya mungkin tadi karena dia kan beliau tuh kan untuk ini kan, menghidupi kan untuk adik-adiknya gitu kan. Ya karena itu juga sih, karena terus giat juga gitu kan. Lebih ke faktor tadi, kita balik lagi ke faktornya itu ya karena kesibukannya. Mungkin belum mencari atau bisa jadi belum menemukan yang tepat. Ya tapi kasihan ini masalahnya guru gua nih udah almarhumah tapi belum menikah. Nah itu kita nggak tahu. Dia kan seorang cewek gitu kan. Iya, gue nih lebih menganggap normal seorang lelaki yang tidak menikah daripada cewek yang tidak menikah loh. Ya stigma juga sih sebenarnya ini gue nih, cuma ya agak gimana gitu kalau cewek yang kerja mati-matian tapi jadi dia belum nikah, jadi dia akhirnya belum nikah sama sekali sampai dia pergi gitu kan. Agak kasihan sebenarnya, cuma ya gimana ya. Iya pasti kita udah rasa kayak gitunya gak sih, kayak udah umur segini tapi kayak gini gitu kan. Tapi kan mungkin bisa jadi ya itu ada hal yang harus terpenuhi gitu kan. Atau mungkin bisa jadi emang udah terpenuhi semuanya Pak. Jadi maksudnya apalagi gitu loh yang dicari gitu. Bisa jadi kita gak tahu. Terus juga kan iya sih, umur juga kan. Mungkin nyari pasangan tuh bukan masuk listnya dia kan. Iya, kita nggak ada yang tahu tuh. Sebenarnya gue juga ada sih Pak cerita kayak gitu. Jadi lo ada cerita nggak? Ada gue, ada.
ada orang terdekat gitu kan. Ya beliau ini ya sama, udah umur 30 tahun. Menurut gue tuh perempuan umur 30 tahun kalau yang belum menikah emang menurut gue emang ini sih. Tapi walaupun gue juga gak tahu ya kapan menikahnya ya. Tapi kalau gue lihat ke depan gitu kan, umur 30 tahun perempuan belum menikah tuh menurut gue ya itu. Tapi emang beliau itu tuh emang sukses. Maksudnya emang beliau tuh emang S2, terus pekerjaannya mapan juga, terus punya apa ya, punya ya itulah kayak punya aset lah gitu. Wanjay. Nah itu kan ya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi entah standarnya mungkin bisa jadi ketinggian atau bisa juga belum ada yang tepat. Ya itu juga sih karena belum tepat bisa jadi kan, mungkin ada tapi mungkin ya itu belum tepat. Kan kita kan memilih pasangan juga harus pilih yang tepat kan, nggak bisa oh ini gitu kan, karena kan untuk yang menemani seumur hidup gitu kan bahasanya. Nah itu ada juga kayaknya kalau cita-cita kayak gitu kayak banyak juga sih di masyarakat nggak sih, maksudnya banyak juga kan perempuan yang sukses berkarir terus tajir mapan terus ya gampangnya mungkin dari para lulus semua yang mendengar podcast ini mungkin ada orang tuanya begitu ya kan, sebelum nikah udah ibunya kerja keras dulu akhirnya bisa ketemu suami yang baik dan sebagainya macamnya kan pasti ada juga kan. Iya betul banget. Dan mungkin orang tua lu kayak gitu kan? Enggak, orang tua gue udah kerja. Maksudnya gimana nih Pak? Enggak, maksudnya yang sebelum mereka menikah ibu lu tuh udah kerja dulu. Iya pasti udah ada tujuannya, misalkan kayak lulus kuliah dulu itu kan satu tujuan gak sih? Kayak misalkan harus lulus S1 dulu baru menikah. Gitu kan bisa jadi kan? Iya sih. Ya kan? Karena banyak juga cewek-cewek yang yang berumur kita sekarang ya, yang terdekat kita tuh yang masih yang menyelesaikan pendidikannya dulu gitu. Itu mungkin salah satu. Tapi kan kita juga masih berumur segini ya, ber-21 kayaknya masih panjang juga. Masih panjang banget dong. Iya, kita juga masih banyak yang belum lulus kan. Baru gambarnya dari angkatan kita aja masih baru berapa orang yang lulus sih? Ya lu iya kan diploma Pak. Diploma kan harus 3 tahun Pak. Harus kan sudah lulus. Iya betul. Yang S1 juga udah ada beberapa 3,5 tahun. Udah ada berapa lah ya 3,5 tahun kan. Mantep gak toh. Jadi intinya nih menurut lo, bagi lo ini tuh cuma stigma atau ini tuh fakta? Menurut gue ini ya, berdasarkan perempuan itu susah mendapatkan perempuan sukses berkarir mendapatkan pasangan, kalau gue bilangnya mitos. Iya, karena gue berdasarkan fakta. Misal gue berdasarkan yang tadi, yang data yang gue bilang, ternyata banyaknya laki-laki kok yang belum kawin gitu loh. Udah bekerja gitu tapi belum kawin dibandingkan perempuan gitu. Kalau menurut gue data tadi. Kalau gue sih lebih ke fakta sebenarnya. Walaupun mungkin ya ini lo semua pasti lebih milih ke stigma juga ya kan. Tapi kalau gue sih lebih milih fakta karena apa yang ada di depan mata gue tuh kejadian. Gue melihat ini fakta tuh sebagai kejadian nyata di depan gue gitu loh. Dan keluarga besar gue tuh semuanya kerja semua. Tante gue tuh banyak buat yang kerja gitu loh, dan dia emang sih bakal nikah, cuman nikahnya agak-agak tua gitu loh. Iya, itulah. Jadi ya mungkin ya emang lebih ke susah ya. Lebih ke susah, bukannya nggak dapet tapi susah ya, susah. Susah gitu loh. Dapet tapi ya mungkin nanti bisa jadi ya setelah umur 30 atau berapa gitu atau kan. Minimal cewek kan paling tua minimal tua banget kalau orang bilang kan 25 tuh harus udah nikah gitu. Iya kan. Itu pendapat masyarakat ya. Terus stigma masyarakat juga tuh. 25 udah harus nikah, ntar diambil orang, misal entahlah apalah sebutannya kan kita nggak tahu juga ya. Iya deng kayak gitu bilangnya. Nah itu berarti kita ada 2 pendapat, mitos atau fakta. Kalau menurut kalian gimana nih, mitos atau fakta? Iya. Ini menurut lo semua ini mitos atau fakta? Boleh sebut di kolom komentar di YouTube ataupun DM kita
di Instagram kita di @podcast ya kan. Iya, Atau betul. komen juga di post kita nanti di potongannya yang biasa kita upload. Dan kesimpulan Man, lu punya kesimpulan apa Man? Lu aja deh kesimpulan Man. Kan lu sebagai cewek karir saat ini. Apa nih? Gue kesimpulannya ya gue berpendapat kalau ini tuh mitos. Terus juga menurut gue semua orang punya tujuan hidup masing-masing, nggak bisa disalahin ya kan. Tapi mendapatkan pasangan itu juga harus karena itu kan buat teman ngobrol nanti gitu kan, kalau kata orang-orang, untuk menikmati masa tua nanti gitu kan. Ya boleh kok sibuk boleh, terus tujuan hidupnya boleh diluruskan gitu dan sebagainya, tapi ya jangan lupa. Dan jangan lupa orang tua lu juga pengen punya cucu ya kan. Nah itu betul juga, iya. Mempunyai keturunan, Paldi. Mempunyai keturunan. Iya, mempunyai keturunan. Ya sama aja lah bahasanya kan. Iya, betul. Jadi ya intinya mitos atau fakta cewek sukses dalam kehidupan berkarir itu susah mendapatkan pasangan? Oh, tidak juga. Semua kembali kepada diri kita sendiri, semua kembali kepada mereka sendiri, semua kembali kepada pendapat setiap masing-masing orang, karena ini itu bukan mitos dan juga bukan fakta, karena ini masih pendapat orang-orang kebanyakan ya. Iya, tidak betul. Benar dan juga tidak salah. Silahkan berkarir tapi jangan lupa sama masa depan lu, karena ingat orang tua lu masih pengen punya keturunan ya kan. Iya betul, memperbaiki keturunan. Ya kalau dapet cowoknya bagus juga sih sebenarnya. Ya lu juga dong. Iya ikut juga, soalnya kan kalau dapet ceweknya yang bagus kan memperbaiki keturunan. Iya. Nah, kalau gue sih memperbaiki keturunan sih nanti. Nah itu. Oke, jadi segini aja ya podcast kita malam ini bersama gue dan Manda, karena udah 37 menit malah. Lumayan obrolan panjang. Ya terima kasih atas antusiasnya mendengarkan podcast malam ini di Sabtu malam ini. Jangan bosan-bosan. Iya, jangan bosan-bosan ya buat dengerin podcast kita di Diet Podcast. Dan sampai jumpa di minggu depan di hari Sabtu jam 8 malam ya. Ingat Saturday night jam 8 malam. So, it's time to me and Manda to sign out. See you until next podcast. Bye-bye. Thank you. The 8 Podcast.